Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salatu subuh ya, jamaah al-hidayah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa mari kita memuji Allah. Semoga salawat dan salam juga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabi ajmain. Kita buka pertemuan ta'lim kita dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami minta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ma'asyiral muslimin jazakumullah. Kembali kita pagi ini membahas kitab Khamsumi'ah fi Su'al Al-Jin Wasyayatin, membahas 500 persoalan terkait fenomena alam jin dan alam syaitan. Dan insyaallah pagi ini kita memasuki kepada bab ke-97 ya. Salah satu termasuk tipu daya syaitan dalam bentuk-bentuk ya atau amal-amal perbuatan yang mereka lakukan kepada manusia. Hari ini kita akan masuk tentang bab as-sabab ya. Pakai sin bukan pakai shin, as-sabab atau sabun. Apa itu? Bab tentang, di kitab ini dijelaskan terkait as-su'al ya, pertanyaan. Halis sababu minasyaitan. Apakah as-sabab mengolok-olok? Jadi ada salah satu cara ya setan agar manusia itu senantiasa dalam tipu daya mereka. Apa itu? Yaitu senantiasa saling mengolok-olok, saling membuli, saling melecehkan ya. Mungkin menurut sebagian di antara kita ini hal biasa ya, terutama di antara kita yang sering melakukan percandaan-percandaan ya, di antara ya pertemanan kita ya dengan kumpulan para sahabat di antara kita. Dan para jemaah sekalian, di sini ada sebuah riwayat ya dari Sa'id bin Al-Musayyib rahimahullahu, dia berkata, Bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam jalisun. Jadi ketika Rasulullah sedang duduk wa ma'ahu ashabuhu, dan duduk bersama para sahabat. Jadi Rasulullah pernah suatu ketika, para jamaah sekalian, sedang duduk bersama para sahabat ya radhiyallahu anhum ajmain. Waqa'a rajulun bi Abi Bakrin fa'adzahu. Kemudian tiba-tiba ada seorang lelaki yang mencaci ya Abu Bakar. Dalam riwayat yang lain ya sabbahu ya. Jadi mencela. Apa mencela itu? Ada orang yang punya mulutnya kotor ya. Jadi mulutnya kotor, terbiasa mencaci, membuli orang lain. Mungkin bercanda begitu ya. Jadi dijelaskan waqa'a rajulun bi Abi Bakrin fa'adzahu. Jadi ada orang mencela Abu Bakar. Fassamata anhu Abu Bakrin. Pada celaan yang pertama ini Abu Bakar terdiam. Ya ada orang ya, mungkin wallahualam kalau kita bercanda ya, kadang-kadang ada di antara kita mungkin guyonan di antara teman kita ya. Dan ini Abu Bakar diam dicandain, dicela ya. Summa adzahu tsaniyata fasomata anhu Abu Bakrin.
Kemudian orang ini ngejek lagi ya, membuli lagi atau mencemooh, ada kata-kata yang kurang baik, mengejek Abu Bakar. Fasamata anhu Abu Bakrin. Kemudian Abu Bakar diam aja, ya. Jadi celah itu diam yang pertama. Ya. Yang kedua juga terdiam, ya terdiam. Ini berapa kali nih? Ada 2 kali ya. Summa adzahu as-salisah. Ya. Kemudian orang itu mencela lagi, ya. Sampai 3 kali nih para jamaah sekalian dari yang riwayat hadis ini. Ini hadis riwayat Abu Dawud dalam As-Sunan. Dan ini hadis hasan li ghairi. Kemudian ketika celaan yang ketiga ini, fantasara minhu Abu Bakrin. Kemudian laki itu ya pertama mencela, Abu Bakar diam. Yang kedua Abu Bakar dicela, diam. Kemudian laki itu mencela yang ketiga kalinya, ya, faraddahu, ya, atau fantasara minhu Abu Bakrin. Abu Bakar membalas celaan itu. Artinya celotehan itu ditanggapi oleh Abu Bakar 3 kali aja, Mas. Pertama diam, kedua diam, yang ketiga Abu Bakar itu kemudian menjawab lah, membantah gitu ya. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina intasara Abu Bakrin. Dalam riwayat ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri ya ketika Abu Bakar membela diri. Tadinya kan Rasul ma'ahu ashabu, jadi ngumpul bareng gitu ya. Ketika Abu Bakar dicemooh, diledekin, dibully, ya dalam hal apapun gitu ya. Pertama, Rasul tenang aja di situ, diam. Abu Bakar diam, ya. Kedua diam. Nah, ketika Abu Bakar membantah, Rasul bangun, ya. Bangun, intasara Abu Bakrin. Ketika itu Abu Bakar membantah, Rasul bangun. Faqala Abu Bakrin, ya, awajadta alayya ya Rasulullah. Ini kata Abu Bakar, ya, awajadta alayya ya Rasulullah. Ya Rasulullah, ya, apakah engkau marah kepadaku? Ya, ini kata Abu Bakar. Ini responnya luar biasa ya para jamaah sekalian. Para sahabat itu sensitivitas ini, jiwanya itu, kepekaannya luar biasa. Jadi ketika Rasul berdiri langsung, awajadta, apakah engkau mendapatkan atasku sesuatu perbuatan yang tidak engkau ridhoi ya Rasulullah, atau enggak kesel sampai bangun gitu ya. Apa jawaban Rasul? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menyampaikan kepada Abu Bakar, nazala malakun minas samai yukadzibuhu, ya, malaikat ya dari langit itu turun, yukadzibuhu bima qala lak. Jadi ada malaikat ketika, ya, kata Rasulullah, malaikat dari langit itu ya turun. Apa turun? Membela kamu, mendustakan perkataan orang-orang yang mencacimu. Ya, jadi ketika Abu Bakar dicela itu, ketika diam, ketika fasamata anhu Abu Bakrin, itu malaikat dari langit turun, kata Rasul. Membela siapa? Membela Abu Bakar, yukadzibuhu bima qala lak, mendustakan ya perkataan orang yang mencela dirimu. Falamma, ya kata Rasul, ketika intasarta waqa'a asyaiton, ya kata Rasul, tapi ya ketika engkau membela diri, ketika engkau membantah celaan itu, ya apa para jamaah sekalian? Waqa'a syaiton, ya, atau ja'a syaiton, maka datanglah syaitan, ya. Falam akun liadlisa idh waqa'a syaiton, maka terselam, tapi ketika engkau membantah ya malaikat pergi, maka datanglah syaitan di tengah-tengah ya kumpulan mereka itu, maka aku tidak bisa duduk di sini lagi karena setan sudah datang. Paham para jemaah sekalian dalam hadis ini? Apa pemahamannya banyak ya. Apa itu? Sesungguhnya
celaan-celaan itu ya, ketika ada orang mencela kita, ada orang mencaci kita, tidak selalu ya ditanggapi ya. Ada hal-hal yang mungkin taghaful, saya pernah menyampaikan ya, taghaful. Apa itu? Kita abaikan saja ya. Tidak terlalu banyak kita ambil pusing ya. Jadi kalau jangan sampai ada celaan, ada candaan yang bahkan berujung pada penghinaan kita bantah ya. Ketika dibantah apa? Maka jaa syaitan, datanglah syaitan-syaitan itu. Nah, kita kalau ngumpul-ngumpul hati-hati nih jamaah. Ibu-ibu ya, atau mungkin anak-anak muda, atau mungkin kita yang kadang-kadang sadar atau tidak diledekin mungkin sama teman kita. Ente nih masa ya gitu aja nggak mampu sebagai suami, atau dengan kata-kata yang lain, cemen ente ya, atau dengan kata-kata yang lain ya, ketika sambil curhat dengan permasalahan dalam ngumpul seorang. Ternyata celaan-celaannya itu para jemaah sekalian dalam Islam baiknya apa? Kita tidak ambil pusing. Kenapa? Karena itu adalah as-sabab atau sabbahu, itu adalah celaan, kata-kata yang kotor itu ketika kita respon dengan bantahan-bantahan itu akan mendatangkan syaitan. Bilanglah kita bagaimana sebaiknya? Ya, fasomat ya, fasakata ya, as-sukut yang bagus. Dia memang tidak merespon. Bagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, wa idza khatabalhumul jahiluna qalu salam. Kalau ada orang-orang jahil mengatakan kata-kata yang kurang berkenan atau kata-kata bodoh, tidak ya apa? Salama. Katakan aja padanya kebalikannya. Apa? Mereka berkata buruk kepada kita, kita berkata baik kepada mereka. Dan ini para jemaah sekalian kadang-kadang terjadi di perjalanan. Betul Pak? Kadang-kadang kita bawa kendaraan ya, kita naik mobil atau kita naik motor, lagi seru-serunya tiba-tiba angkot nyalip dari sebelah kanan atau sebelah kiri, tiba-tiba ada apa? Motor ya. Apa yang terjadi? Contoh saja jamaah ya, mobil kita disenggol ya, disenggol, penyok lah, atau mobil kita ditabrak, atau ada supir angkot, atau mungkin ada motor pengendara yang lain mungkin mencaci kita dengan kata-kata binatang, kalbun, antum kalbun, ini bahasa Arab ya. Apalagi antum khinzirun, antum kirdun, paham ya jemaah ya, bahasa Arab ya. Kirdun dasar lo. Apa jawaban kita? Kirdun juga lo, ya kan? Iya, mohon maaf. Kadang-kadang jujur ya, kita lupa gitu ya dengan pakaian kita. Ya, saya pribadi mengalami gitu ya, ketika misal di jalan, ketika kesenggol atau itu kita hawanya panas, tapi ternyata tidak boleh begitu ya. Makanya harus mengontrol diri para jemaah sekalian. Apalagi misalnya yang mencela adalah bagian minal mu'minin, orang-orang yang beriman. Kita kadang juga lupa tuh ya, bahwa orang beriman tuh bersaudara. Bahkan yang prihatinnya di antara kita para jemaah sekalian, celaan-celaan itu muncul dari mulut-mulut sebagian astatidzah ya. Jadi para ustadz yang mencela ustadz yang lain. Ini yang luar biasa. Ya. Apakah balasannya celaan lagi? Ya tentu tidak. Ya ini problem nih banyak. Dengan dalil mentahdzir ya sosok ustadz itu di YouTube ya, mentahdzir ustadz-ustadz yang lain tuh banyak kejadian. Ya, ini makanya PR orang-orang beriman. Makanya di dalam surah apa tuh? Ustaz Syafi'i ya Pak. Wala tanabazu bil alqab. Ya. Ya Al-Hujurat ya. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum asa ayyakunu khairum minhum. Orang-orang beriman, janganlah kalian la yaskhar qaumun min qaum. Suatu kaum itu melecehkan, mencela kaum yang lain.
asa ayyakunu khairum minhum. Karena bisa jadi yang kita cela itu, suatu kaum itu, seseorang itu, ayyakunu khairum minhum, bisa jadi lebih baik daripada ya kita yang mencela. Wa asa ya ayyuhalladzina amanu la yaskhara qaumun min qaum asa ayyakunu khairum minhum. Ya, ini kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairum minhun. Bahkan demikian juga dengan para wanita, jangan terbiasa saling mencela. Ya, wala tanabazu bil alqab. Ya, jangan saling memanggil gelar-gelar yang buruk. Ya, bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Panggilan buruk setelah iman itu adalah panggilan fasik. Wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Ini penting para jamaah sekalian. Ada dalam surah Al-Hujurat itu ya. Adab-adab interaksi dan pergaulan. Ya, ini penting ya bagi kita memperhatikan. Dan itu apa? Itu adalah ya cara ya mencela atau celaan itu adalah pintu-pintu jebakan setan untuk membuat orang-orang beriman tafarruq, berpecah belah. Ya. Bahkan dalam sekarang itu ya, dengan adanya sosial media, banyak diantara kita sesuka udalnya, sesuka hatinya saling mencela. Ya. Buat YouTube mencela golongan lain, buat lagi yang lain bantahannya, buat lagi. Begitulah seterusnya. Ini wa'iyadzubillah. Dan kita para jemaah sekalian harus memperhatikan. Sampai-sampai ya, Assalam bangun berdiri ketika Abu Bakar memberikan jawaban atau bantah. Padahal itu hak Abu Bakar, bantahan itu. Tapi ternyata setan datang. Ya, ini luar biasa jemaah. Begitupun di rumah. Ya, makanya saya kagum ya dengan para sepuh nih, para bapak-bapak, ya, yang mereka ketika istrinya sedang nyap-nyap, Pak, apa yang Bapak lakukan, Pak? Terdiam. Luar biasa nih, Pak. Kita berikan apresiasi yang luar biasa. Jadi ketika bini lagi nyap-nyap, kita ngapain, Pak? Diem. Cicing, cicing. Papa ini ya dari dulu nggak pernah berubah, gitu kan? Heran ya. Itu apa aja nyap-nyap ya. Ternyata Pak, langkah terbaik orang-orang beriman itu apa? Diam. Kenapa? Biarkan kosakata itu keluar dari mulut istri kita. Untuk apa? Kita mendengar untuk memahami apa yang ada pada jiwa dan perasaan pasangan kita. Berarti kalau istri kita masih nyap-nyap, itu masih ada kebaikan. Nyap-nyap apa ya? Ngomong, ngoceh. Ya, berarti itu masih ada kebaikan. Kalau istri kita, para jemaah sekalian, terdiam membisu, itu tandanya apa? Ada tembok emosi yang sudah terbangun, ya, tinggi bahkan sebedeting. Jadi suami salah keliru, diem aja dia. Nah, ini kalau ada tanda-tanda tembok emosi yang sudah ya terbangun, bahkan sudah sampai tinggi, bahkan sudah sekelilingnya, itu sudah tanda-tanda krisisnya sebuah rumah tangga atau pernikahan, dan perlu diwaspadai. Kalau sudah terdiam, perempuan terdiam itu aneh, betul Pak? Kalau laki-laki diam apa? Biasa. Makanya banyak yang ngebatin ya laki-laki. Ya. Makanya saya pernah ajarin Pak ya. Ini jangan lupa dibaca nih. Allahumma inni a'udzubika min jarisu wa min zaujin tusyayyibuni qoblal masyib. Ada 5 ya doa itu. Ya, perlindungan. Ini saya baca 2 saja. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tetangga yang buruk, dan aku berlindung kepadamu ya Allah
dari pasangan yang membuat aku beruban sebelum waktunya. Oh, ya. Yang muda-muda rumah tangga 30 tahun ya, baru apa? Usianya 36 tahun. Ini baca doa ini banyak-banyak. Jangan sampai muncul beruban apa? Dari pasangan yang membuat menyusahkan kehidupan kita. Tuh Pak, doanya gitu. Wa min zaujin tusyayyibuni qoblal masyib. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari, kalau kita ya, dari bini yang buat aku beruban sebelum waktunya. Ngoceh pagawean setiap hari. Dan ternyata para jemaah sekalian, para wanita juga perlu paham ya. Ngocehnya para wanita itu bukan berarti suami itu nggak bisa ngelawan, ibu-ibu. Bisa. Tapi mereka tahu hadis Rasulullah ya kan. Mereka cenderung apa? Mengalah, cenderung bersabar. Cuman kadang-kadang ada bagi sebagian laki-laki mengalah untuk menang. Nah, ini ya. Dia cari cara gimana caranya kesempatan suatu saat ada peluang dia akan lakukan manuver itu. Nah ini beberapa laki-laki Pak, diem, icing, tapi ngebatin. Ya, ini Pak ya. Jadi harus berhati-hati supaya rumah tangga kita jangan sampai diganggu setan. Kalau satu lagi ngoceh, satu diem. Suami lagi ngomong, istri diem. Karena kalau sama-sama ngomong apa? Ribut, betul? Ribut pasti. Makanya bapak-bapak ini ya, yang pengalaman kita sama-sama yang sudah berumah tangga itu biasanya cenderung diam. Cuma kalau diamnya ngebatin itu nanti pada cepat putih, pada cepat peot. Padahal usianya masih muda. Kalau udah sepuh banget mah nggak apa-apa, itu normal ya. Ya, kan dalam Al-Quran begitu ya, tanda-tanda anugerah Allah semakin tua tuh, wa man nu'ammirhu nunaqqisu fil khalq afala yaqilun. Orang tuh kalau Allah berikan umur yang panjang jamaah, itu Allah kembalikan seperti awal, jadi malah banyak pelemahnya, kembali loyo dan seterusnya begitu ya. Ini sudah bagian daripada sunatullah kehidupan. Ternyata ada dua hadis. Yang pertama dari Sulaiman bin Surad radhiyallahu anhu, dia berkata, kuntu jalisan ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam wa rajulani yastabbani. Ya, jadi kuntu ya, aku pernah duduk jalisan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini para sahabat ya, anugerah terbaik ya, terindah, duduk bersama Rasulullah sallallahu ya. Warujulani, dan ada dua orang laki-laki ya, yastabbani, mereka itu saling cekcok cemooh ya, saling apa? Cekcok cemooh. Fa ahaduhuma ihmarra wajhuhu wanfakhat audajuhu. Dan ternyata ya cekcok, saling mencela biasa ya, kalau saling mencela itu fa ahaduhuma, maka wajahnya itu saling memerah. Kenapa? Panas ya, panas. Wantafakhat audajuhu, sampai keluar urat apa? Lehernya ya, saking kesalnya tuh debat mereka. Itu ada Nabi ya, subhanallah ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dan Rasulullah ya berkata ketika mereka cekcok, bercela, cekcok sambil memerah wajahnya sampai keluar urat-urat lehernya, apa kata Rasul? Inni la a'lamu kalimatan law qala laha dzaba anhu ma yajidu. Ya kata Rasulullah, sungguhnya aku akan ajarkan kalimat, kalau ya kalian atau kamu berkata atau berkatakan, mengucapkan kalimat itu, dzahaba anhu ma yajid, maka akan hilanglah rasa keselnya, sewotnya, marahnya itu. Lau qala, kata Rasul, yaitu kata atau kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim, dzahaba anhu ma yajidu. Faqalulah, maka sahabat yang lain dibilang kepada yang dua orang ini, hei, itu bahasa kalau sederhana terjemah bebasnya, ala tastama'u ma yaqulun nabi sallallahu alaihi wasallam. Hei kalian yang lagi berdebat ini, dengar nggak tadi Rasul Nabi berkata kepada kalian ngomong apa?
Dan mereka menjawab, qala inni lastu bimajnunin. Kami ini bukan orang gila, kami juga dengar, gitu ya. Artinya mereka itu tahu. Apa dalam hadis ini jemaah sekalian? Ternyata percekcokan itu sudah jelas dari talbis dan jebakan-jebakan setan. Kalau jemaah kemarin sempat menyimak ya, ada dialog antara Deddy Corbuzier dengan Aisyah Dahlan, ya. Sebab utama terjadinya perceraian. Ada yang pernah dengar, Pak? Disebutkan sebab utama terjadinya perceraian itu ternyata bukan masalah ekonomi, ya, bukan masalah keuangan. Ternyata yang disebutkan oleh Aisyah Dahlan itu risetnya, kata beliau, dan dari literasi buku yang saya juga baca beberapa buku-buku, ternyata apa, Pak? Percekcokan, amarah-amarah kecil namun sering. Jadi rumah tangga tuh sering terjadi percekcokan, ya, sering terjadi pertengkaran sedang atau kecil, tapi sering dalam rumah tangga. Ternyata itu, Pak, para jamaah sekalian, yang menjadikan rumah tangga itu mengalami divorce, ya, perceraian atau firaq atau talak dari pasangan, ya, suami gitu. Kenapa? Banyaknya seringnya terjadi percekcokan, pertengkaran yang sering memanas dalam rumah tangga. Sering terjadi itu. Itulah yang menyebabkan pasangan itu bosan satu sama lain. Nah, ternyata kalau kita lihat hadis ini jemaah sekalian, maka kenapa terjadi pertengkaran kemudian mereka bercerai? Dan pertengkaran itu tidak lepas daripada apa? Tipu daya, proposal, proyek, pekerjaan apa? Iblis untuk menghancurkan rumah tangga kita. Makanya jemaah, ketika diantara kita sedang teruji dengan percekcokan dengan pasangan urusan apapun, maka ketika sedang cekcok kita bicara apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bahkan jemaah ketika mau ngomong apapun, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baca Quran saja yang subhanallah, masya Allah, itu kita membaca kalamullah, afdolul zikri, ya, utama-utamanya zikir. Kita sholat juga berhadapan dengan Allah, beribadah kepada Allah, itu baca ta'ud. Jadi jangan lepas tuh, Pak, ketika kita ngomong sama ibu, sama istri. Saya mau ngomong nih sama istri, bagaimana kalau saya mau buka usaha nih, kan udah pensiun. Jangan sampai ngomong buka usaha ini cekcok, Pak. Sebelum ngomong sama istri, jangan lupa a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mah, Papa ada ide nih gimana mau buka usaha, bikin. Sebelum bicara itu, makanya saya sering, Pak, di umahat, ya, di kajian-kajian umahat, ibu-ibu, Bu, sebelum ngomong sama suami, terutama ibu menyampaikan hajat apapun, baca ta'ud. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir. Apalagi kalau sudah terjadi pertengkaran. Ini masih, Pak, ya. Sampai sekarang saya masih mendampingi pertikaian gitu. Perceraian. Mungkin dalam pekan ini ada 4 atau 5 pasangan yang kami dampingi. Bahkan ada suaminya sudah lebih nikah 30 tahun ya dengan istrinya. Itu meninggalkan rumah, Pak, kabur. Dia tapi tidak banyak ngomong, Pak, tapi kabur. Ya. Suaminya diam, kata istrinya, suami saya tuh diam, tapi kenapa kok sekarang nggak pulang? Tuh ngerinya suami gitu, Pak, ya. Mereka tuh tidak bercerita, Pak, ya, tapi apa? Mendem, ya. Sampah emosinya banyak. Hati-hati jamaah sekalian, ya. Sampah emosi dalam tubuh kita itu yang menyebabkan fisik kita itu menderita sakit. Jangan terbiasa memendam pendaman emosi atau luka dalam kehidupan kita. Makanya kata Allah, kalau kita mau disebut sebagai orang bertakwa, apa kata Allah? Wal afina anin nas, memaafkan kesalahan-kesalahan orang.
Ini bininya salah satu, pendem. Kemarin aku pulang kerja kamu nggak ada. Kemarin aku telepon kamu sah diangkat. Kemarin orang tua aku main kamu diem. Wah, numpuk Pak. Wah, numpuk. Kekesalan istri itu Pak, numpuk di kita. Di dada kita penuh. Sesak, ya. Itulah menjadi apa? Sampah emosi. Akhirnya kalau sampah emosi apa? Apa dampaknya? Susah rezeki, seret rezeki. Buka usaha bisnis itu ya kayak gini Pak. Ini apa nih Pak? Ini air minum. Kalau ini saya minum bisa nggak Pak begini Pak? Bisa nggak? Nggak bisa. Digunakan buat nyiram tanaman bisa nggak? Nih begini, bisa nggak? Nggak bisa. Diisi lagi bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa Pak? Kenapa? Kenapa nggak bisa dipakai minum? Kenapa nggak bisa diisi? Kenapa nggak bisa dipakai nyiram? Kenapa nggak bisa pakai wudhu? Kenapa Pak? Karena tertutup, ya kan? Buka dulu. Buka itu namanya detox sampah emosi. Gak apa-apa istriku begitu, ini ujian rumah tangga, kata Allah juga akan jelas. Fa in karitumuhunna fa'asa an takra'u syai'an wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Kata Allah, interaksilah dengan ma'ruf. Kalau engkau tidak menyukai dari pasanganmu, bisa jadi dari yang kamu tidak sukai itu banyak kebaikan-kebaikannya. Oh iya. Oh kata Allah, wal afina anin nas. Jadilah orang-orang bertakwa itu selain infak dalam lapang dan sempit, tahan amarah. Kemudian apa kata-kata? Ada kata-kata maafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Apalagi istri udah bersama kita, menjaga kehormatan kita, udah maafin aja. Allah juga sampaikan dalam surah At-Taghabun ayat 14, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, ada istri kamu, anak-anak kamu, inna min azwajikum wa auladikum aduwwalakum fahdharum, hati-hati. Tapi ketika kamu ta'fu tasfahu wa taghfiru, kamu maafkan, kamu lapang dada, kamu ampuni, Allah juga lebih pengampun, Allah juga maha pemaaf. Udah maafin aja, lepas Pak. Bisa diminum nggak? Bisa. Kalau udah habis, bisa nggak diisi lagi? Bisa. Bisa nggak buat kita nyiram? Bisa Pak. Itu kalau sudah terbuka, abundance-nya, keberlimpahan itu akan hadir. Tapi kalau ketutup, kesel ke mertua, kesel ke suami, kesel ke istri, kesel ke anak. Makanya saya bilang kepada jamaah, sering menyampaikan, Pak, kalau ada ganjalan-ganjalan, banyak nih ganjalan, tutup itu banyak Pak. Tutupnya apa? Tadi sampah-sampah emosi, ya, dosa-dosa maksiat yang belum ditaubati, yang dulu pacaran, ya, sering bertikai. Kan kita nggak tahu Pak, pasangan kita membendam luka seperti apa. Anak-anak kita, kayak kemarin saya mendapatkan ada sosok wanita yang dia berselingkuh. Ketika kita terapi oleh istri saya, karena akhwat ya, didampingi oleh Umi Nisna, ketika di detok emosi, apa yang terjadi Pak? Itu yang keluar apa? Luka-luka pengasuhan masa lalu Pak. Saya punya bapak saya itu yang taunya nilai matematika, cacian, makian, nggak ada pernah ngobrol dengan saya, yang ada tuntutan. Ini dia yang utarakan ya. Padahal umur dia sudah 35 atau 36 tahun akhwat ini. Dia berselingkuh. Ternyata yang menjadikan mental dia rusak itu apa? Pola pengasuhan orang tua. Luka-luka inner child, batin dia masa kecil tidak bahagia, dan itu ada hutang pengasuhan. Siapa yang hutang? Orang tuanya. Itu menjadi luka dalam kehidupan mereka. Itu setan tuh Pak. Pintu-pintu setan merusak kehidupan kita. Makanya orang beriman tuh harus lapang. Supaya kalau udah dibuka Pak, kita mau jual rumah, ya, kita mau beli tanah, kita mau beli harta benda, kita mau apa lagi? Mau apa nih? Berbagai macam hal positif mudah. Kita buka usaha akan mudah. Rezeki itu datang pada kita insya Allah. Makanya orang bertakwa kata Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa takwa itu makhrajan, punya masalah, ada jalan keluar pasti. Siapa takwa, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, pasti akan Allah berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, ketika ada kemarin orang ya, ada jaksa konsultasi Pak kepada kami, ada hakim konsultasi kepada kami, "Tad begini-begini." Saya bilang, "Saya bukan dukun Pak, saya tidak bisa mendampingi Bapak, menjamin Bapak begini begitu." Ada pejabat ya,
kombes konsultasi begini begitu. Meskipun alhamdulillah biidznillah Allah kabulkan, dia brigjen, dia naik pangkat dan seterusnya. Hajatnya, saya bilang katakan pada mereka, tugas saya Pak mendampingi Bapak bagaimana tutup-tutup ini bisa terbuka dalam kehidupan Bapak. Supaya apa? Supaya tadi anak yang berantem damai, anak yang bermasalah sejahtera. Dengan apa bukanya ini? Banyak cara dibuka ini. Dibuka dengan apa? Dengan taubat, dibuka dengan ruqyah rumahnya, dibuka dengan detok emosi, dibuka dengan memaafkan, dibuka dengan istighfar, dibuka dengan zakat mal, dibuka dengan kafarot, dibuka dengan apa? Menjaga lisan, dibuka dengan kata-kata yang positif. Supaya kalau sudah terbuka begini, dia akan datang sendiri. Karena karunia dan rahmat Allah itu para jemaah sekalian itu luar biasa besarnya. Masa begitu besarnya karunia Allah kita nggak kebagian ini? Bahkan kita tahu tafsir kandungan tadabbur daripada Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Mohon maaf, orang-orang fajir yang durhaka saja Allah kasih rezeki. Masa orang beriman tidak diberikan? Ini pasti dikasih oleh Allah. Nah, dalam mengambil karunia Allah itu kita mau pakai apa? Pakai gelas, pakai botol, pakai ember, pakai drum, pakai toren, pakai apa Pak? Pakai apa? Kita mengambil karunia Allah pakai apa nih? Gunakan apa? Pakai ember, pakai toren. Ya kalau toren nggak bisa sendiri kita, mungkin ajak anak istri lah. Makanya doanya dikuatin sama-sama. Tapi dari toren, ember, bak segala macam termasuk botol ini, pastikan tutupnya kita ini dibuka dulu. Buka lagi. Jadi kalau turun hujan, besarnya karunia Allah gampang aja gini. Teret nadain. Ini hujan turun deras. Gede banget tuh sampai banjir bahkan. Dia giniin, Pak. Kok nggak keisi-isi Ustaz ini? Kok nggak keisi-isi? Ya nggak keisi-isi lah. Orang ketutup. Nah, blok clearing dibuka nih blok-blok. Apa blok itu? Suuzon pada Allah. Gak mungkin ini. Susah emang zaman sekarang cari pekerjaan di usia saya. Udah ngeblok duluan. Nah, itu tuh zonnya kepada Allah prasangka buruk. Ini perlu dibenahi jemaah sekalian. Karunia Allah itu sangat luas ya. Nah, termasuk hari ini kita belajar bagaimana adab. Bahkan adab terjadi pertengkaran dengan persahabatan. Mohon maaf dengan ipar-ipar gara-gara warisan banyak sekali Pak kami dampingi. Bapak kemarin yang konsultasi dengan kami, contohnya seorang jaksa. Pak, kalau Bapak ingin keberlimpahan, jadi gini, beliau tuh naik pangkat, tapi ketika naik pangkat ternyata posisinya tidak menarik gitu ya. Dia tidak pengen struktural, tapi hanya fungsional. Kata dia nggak begitu berarti lah saat kata dia. Pengen dapat. Saya bilang, ternyata apa kita observasi lebih jauh? Ternyata mereka itu, beliau itu ada sampai emosi dengan saudara kandungnya. Kesal. Kenapa kesal? Karena ada pembagian warisan yang tidak sesuai. Dia kesal. Boleh nggak orang beriman kesal? Tidak boleh Pak. Boleh nggak marah? Nggak boleh. Boleh nggak menjauh? Qati'ur rahim? Tidak boleh. Jadi keberlimpahannya itu tidak hadir, ketutup. Saya bilang, buka apa tutupnya? Gimana Ustaz? Maafkan urusan keluarga besar, kembalikan semuanya kepada Allah. Bapak ridho saja. Nanti insya Allah akan hadir berikan rizki lewat jalan-jalan yang lain Pak. Kalaupun itu kezoliman mereka, sudah diingatkan? Sudah Ustaz. Sudah sampaikan? Sudah. Selesai urusan kita. Tapi tidak boleh marah. Jangan sampai qati'ur rahim terjadi di keluarga besar. Ini jamaah sekalian azakumullah. Ini juga jadi masalah ya dalam kehidupan kita. Yang berikutnya, ini jam berapa nih Pak? Suruk jam berapa suruk Pak? Berapa menit lagi? Siaman lah. Yang kedua, an-nisyan. Nah, lupa. Halinisyan minasyaitan. Apakah lupa itu dari syaitan? Lupa. Apa jawabannya jemaah? Mu'alif ini menyampaikan 3 ayat terkait lupa ini. Yang pertama surat Al-Kahfi ayat 63. Ini berbicara terkait perjalanan Musa dengan Khidir. Yang Allah perintahkan Musa berguru kepada Khidir. Ya, kata Allah nanti itu akan ketemu, ya, ada tanda-tandanya, ya.
ketika ikan itu melompat gitu ya, atau ketika ikan itu ya melakukan perbuatan yang untuk menakjubkan itu, nanti di situ tandanya akan ketemu dengan sosok manusia, abdan min ibadina, hamba Allah. Itu siapa? Khidir. Ternyata apa? Musa itu melakukan perjalanan dengan pelayan. Nah, ini ayat pertama, surah Al-Kahfi 63. Qala ara'aita id awayna ila sakhrah fa inni nasitul hut wa ma ansanihu illa syaitan an adzkurah wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Muridnya menjawab, khodimat atau teman perjalanan pelayannya Musa ini, dia menjawab ketika ditanya, tadi kamu lihat gak ikan itu turun di mana? Lupa. Dia menyampaikan, ya Allah menyampaikan kisah ini, Al-Kahfi 63. Tahukah kamu tatkala kita mencari tempat berlindung di batu tadi? Kata itu, apa namanya, pelayannya menjawab, sesungguhnya aku lupa menceritakan tentang ikan itu, dan tidak ada yang melupakan aku untuk menceritakan kepadamu kecuali syaitan. Jadi lupa itu dari syaitan. Ya, banyak lupa itu dari syaitan. Gimana? Banyak zikir, banyak taubat. Itu yang pertama ya. Jadi ini kisah perjalanan Musa dengan Khidir. Ya, hati-hati jemaah ya. Bahkan terjadi sering tuh ya. Ada orang yang mau berkonsultasi itu dengan kami itu lupa, males, iya, nanti, besok, itu biasa tuh, ya. Itu ujian-ujiannya begitu. Udah ngerti ilmunya, zikirnya males, ngerjakan syarat-syaratnya males, itu biasa, itu lupa-lupa itu dari syaitan. Yang kedua, mu'alif ini beliau menyampaikan surat Yusuf ayat 42. Ini terkait peristiwa jadi ketika Yusuf di penjara, beliau memiliki kemampuan bisa menafsirkan mimpi, dan ada satu yang lolos lebih dahulu. Kata Yusuf, jangan lupa bilang ke raja, aku memiliki kemampuan bisa mentafsirkan mimpi. Ya. Wa qala lil ladzina dhanna annahu najin minhuma udhkurni inda rabbik fa ansahu syaitanu dzikra rabbih falabitha fi sidni bid'a sinin. Ya. Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua yang di penjara itu ya, terangkanlah kepadaku ya kondisinya Yusuf tuh punya ilmu begini-begini kepada tuanmu, kepada rajamu. Ternyata apa? Ternyata orang ini lupa menceritakan kepada raja itu, dan dikatakan fa'ansahu syaitan, setan menjadikan dia lupa menerangkan keadaan Yusuf kepada tuannya. Karena tetaplah Nabi Yusuf dalam penjara beberapa tahun. Ada yang mengatakan 45 tahun, ada yang mengatakan riwayat Yusuf itu sampai 12 tahun atau 14 tahun. Bid'ah sinin itu di penjara. Harusnya ketika diceritakan kepada raja itu mungkin lebih cepat keluar, tapi sengaja. Siapa yang menyebabkan lupa? Fa'ansahu syaitan, setan. Lupa silaturahmi, ya. Lupa murojaah, lupa zakat mal, lupa janji, ya. Lupa menunaikan nazar, lupa udah bersumpah. Ya, kemarin jamaah itu ada bersumpah, saya tidak mau akan main lagi kepada adik saya sakit hati. Ternyata main terus, Pak. Sakit, banyak kejadian musibah. Ya. Bagaimana caranya? Kafarat, dicabut itu. Ya, termasuk nazar-nazar yang kita khilaf. Itu yang membuat lupa siapa? Syaitan. Yang ketiga, al-mujadilah atau mujadalah ayat 19. Istahwadza alaihimus syaitanu fangsahum dzikrullah ulaika hizbus syaitan ala inna hizbasy syaitani humul khasirun. Setan telah menguasai mereka lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Jadi lagi-lagi ya, lupa itu dari setan. Tadi saya mau ngomong apa ya? Saya mau ngapain ya? Lupa, banyak lupa. Boleh nggak ruqyah? Boleh. Ruqyah ngapain kan? Ruqyah lupa. Ruqyah seling lupa. Ya. Ini lupa mulu tadi saya nih, masih muda umur belum 50 nih. Baru 35 saya, baru 42 nih. Lupa pegawaian. Poho deui, ya.
Apalagi ini sholat, Allahu Akbar, ngahulang, ya. Kata Utsman bin Al-As ketika mengeluhkan kepada Rasulullah terkait lupanya ayat-ayat Al-Quran, ada berapa riwayat ya, riwayat yang lain dibuka mulut, Rasul ruqyah langsung dirudahin, ya. Ada riwayat yang lain membaca ta'ud. Ternyata kata Rasul, kalau terjadi lupa dalam sholat itu namanya setan khinzib. Khinzib itu yang membuat kita lupa gerakan dan sebagainya. Maka bacalah ta'ud. Jadi ketika jamaah lagi sholat tiba-tiba lupa, ngulang, nggak jelas pikiran apa, boleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Beludah sedikit, ya, yang tidak banyak gitu. Entafil. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau perlu 3 kali boleh, sekali juga boleh. Kemudian ke sebelah kiri. Jangan ke orang ya, ke sini. Gitu, boleh. Nah, kenapa? Karena tadi kelupaan itu dari setan. Ini ada 3 ayat Pak yang disampaikan ya terkait peristiwa Musa Khidir, terkait dalam surah Al-Mujadalah dan surat Yusuf. Jadi yang membuat kita lupa tuh lupa nafkah. Maka ada istilah apa? Hutang pengasuhan. Harusnya saya ngajarin anak tuh dari kecil tentang berbakti sama orang tua. Harusnya ngajarin anak tuh nggak boleh pacaran. Harusnya ngajarin sama anak bagaimana cara memaafkan orang. Harusnya tuh ngajarin sama anak begini, begitu, begini. Tapi banyak lupaannya. Siapa yang buat lupa? Syaitan. Ya, lupa kewajiban kita sebagai ayah, sebagai orang tua. Terjadilah hutang pengasuhan. Jadilah mentalnya tidak sehat anak-anak kita. Gimana obatnya? Ya kita banyak bertobat saja kepada Allah. Ini para jamaah sekalian, ya. Makanya Islam itu ketika kita lupa dalam gerakan sholat, ada apa Pak? Sujud sahwi ya. Kalau kita lupa dalam janji atau sumpah, ada kafarat, ya. Kalau kita lupa pada kewajiban-kewajiban kita, ya kita minta maaf kepada pasangan kita, ya. Atau anak-anak kita, boleh Pak, itu cara membayar. Dulu bapak sibuk kerja nak, lupa mengasuh kamu dengan baik dan benar. Minta maaf Pak, jangan gengsi jadi suami atau jadi ayah. Ini para jamaah sekalian. Itu bab yang kedua. Ternyata pintu jalan setan selain olok-olok, cacian, makian adalah keterlupaan, banyak lupa. Itu juga pintu-pintu setan. Maka mereka kalau bapak nggak mau diruqyah, pakai aja sider ruqyah yang saya itu yang kecil, yang bapak udah pada beli itu ya. Diminum Pak kalau beli, jangan didiemin, bukan pajangan, bukan Tupperware ya. Ya bapak kan suka beli itu sider, diminum. Silakan minum 3 tetes, pakai mandi, lihat apa reaksi. Kalau sering lupa terutama ya, ruqyah mandiri. Yang ketiga jamaah sekalian, nanti ini bunyi ya Pak Lodan ya. Yang ketiga apa? Yang ketiga hal ya'ti syaitan indal maut. Apakah setan, yang penting Pak ya, apakah setan itu akan datang dalam kondisi sakaratul maut? Jawabannya adalah iya, benar. Ini ada beberapa hadis bahkan ya. Inna syaitana At-Tirmidzi, inna syaitana ya'ti ahadukum inda mautih fayaqul mut yahudiyan atau mut nasraniyan. Sesungguhnya ketika atau ya'ti ahadukum indal maut, ketika sakaratul maut, ketika mau mati salah satu di antara ya kita, maka setan itu mendatangi kalian, ya'ti ahadukum, dan mereka fayaqul mengatakan mut yahudian, matilah dalam keadaan Yahudi, matilah dalam keadaan Nasrani. Makanya kita berlindung dari kematian yang mengerikan. Nanti saya share ya, Bapak-bapak ikutkan di grup jamaah ya. Terus saya share doanya ada. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minat taraddi wal hadmi wal ghuraqi wal hariqi wa a'udzubika ayyatakhabbatani syaitanu indal mauti. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya wafat, atau aku berlindung kepadamu dari keruntuhan, terjatuhnya sesuatu, terperosok, tenggelam, terbakal, wal haram. Apa itu haram?
aku berlindung kepadamu dari mati dalam keadaan usia yang sangat lanjut. Kita mau panjang umur Bapak-bapak? Mau? Panjang umurnya, sehat walafiat dan penuh keberkahan, betul? Jangan sampai kita meninggal dalam keadaan usia yang sangat lanjut, merepotkan cucu cicit. Ya. Ini doanya Pak, wa atil hayati ala taatik. Panjangkan umurku ya Allah dalam taat dan takwa kepadamu, ada Pak. Tapi ini ada juga perlindungan, mati dalam keadaan tua renta haram. Jadi udah tinggal tulang doang. Itu yang hari-hari kerjaan saya tuh Pak. Pak Ustadz, tolong. Kenapa Pak? Ini Bapak belum mati-mati. Ya, nggak ngomong gitu sih ya. Ini Ustadz, Bapak saya takut umurnya udah 110 tahun. Umurnya udah 120 tahun. Umurnya udah 99 tahun. Itu banyak banget Pak. Udah tinggal tulang doang gitu, mati enggak, hidup pun enggak, cuma berbaring aja. Ternyata apa? Punya khodam, ternyata masa lalunya ada jin nasab, ternyata punya ilmu, ternyata punya pegangan, itu banyak banget. Dan kita berlindung, kata Rasulullah, ini doanya minal haram, haram pakai hak. Jadi dari tua renta, jadi usia yang sangat lanjut hingga mati-mati. Ya pengennya semuanya tidak menyusahkan istri, anak-anak. Ada apa banyak sakitnya lama gitu, ya mungkin jadi penggugur dosa ya, kita doakan ya. Tapi itu pengaruh dari dosa-dosa masa lalu, kata Ibnu Jauzi ya. Makanya banyak bertobat dari sekarang, termasuk orang-orang yang dahulu pacaran. Dan aku berlindung kepadamu dari godaan setan ketika hendak meninggal. Nih apa teksnya, matanya. Wa a'udzubika ayyatakhabbatani syaitanu indal mauti. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari dirasuki, diganggu oleh setan pada saat mati. Tuh ya. Jadi jangan pikir mati itu aman-aman aja, tidak jangan. Ya, ternyata diganggu juga. Apa kata setan? Mut Yahudiyan atau mut Nasraniyan, matilah Yahudi, matilah Nasrani. Makanya talqin kan? La ilaha illallah. Makanya Yasin bacain. Sebelum meninggal sebetulnya Pak, Yasin itu disunahkan. Mau akan meninggal, bacakan Yasin. Bacakan kalau dia dirasa ada pegangan Al-Baqarah, berulang aja. Taruh air di depan baskom, bacain banyak. Habis baca Al-Baqarah selesai, usapin. Ya, kakinya apanya? Pakai waslap gitu. Atau campur sidir ruqyah. Minumin boleh. Atau dilap-lapin boleh. Supaya luntur semua, susuknya luntur. Ya kalau sekarang kan bapak-bapaknya kan udah soleh semua ya, amin ya. Tapi masa lalunya kita nggak tahu. Pernah pernah punya jangjaukan ya, ilmu-ilmu yang aneh, yang jadi umurnya rada-rada panjang, tapi istidraj, tersiksa. Nah ini kan wa'iyadzubillah ya, jangan sampai terjadi. Ini ada doanya Pak. Jadi berlindung kepada Allah ya dari gangguan setan ketika mati. Wa'udzubika an amuta fi sabilika mudbiran. Wa'udzubika an amuta ladigo. Nanti saya share di grup. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari mati dalam keadaan melarikan diri dari medan perang dan mati karena terperosok atau gigitan ular atau mati dalam keadaan murtad ya. Ini jamaah sekalian jazakumullah. Jadi yang ketiga ini, ternyata setan pun akan mengganggu manusia indal maut. Mau mati saya. Saat lahir, kita lahir diganggu setan nggak Pak? Diganggu, makanya kita nangis kan, dipencet tuh perut kita, dipencet, ya, nangis. Mau mati, ganggu lagi. Dalam Al-A'raf ya, 17, 16, 17, la aqudanna lahum siratal mustaqim. Kata iblis dia, janji kepada Allah tuh, saya tuh nggak akan selesai dendamnya sama manusia. Kami akan terus ganggu manusia. La aqudanna lahum, menyesatkan mereka, menduduki mereka, menguasai mereka dari jalanmu yang lurus ya Allah. Janji iblis. Enggak cukup di situ. Tsumma la'tiyannahum min baini aydihim, kami ganggu dari depan. Min baini aydihim wa min khalfihim, kami ganggu dari belakang. Belum beres, wa an aymanim, kami ganggu dari kanan. Belum beres, wa an syamailim, kami ganggu dari kiri.
wala tajidu aktsarahum syakirin. Semoga banyak manusia yang tidak bersyukur. Sedikit sekali yang bersyukur kepada Allah. Yang ada ngeluh. Itu jamaah sekalian. Itu gangguan mereka, gangguan. Bahkan sampai mau mati aja, mut Yahudian, mut Nasranian. Makanya sujud terakhir jangan lupa, sujud terakhir ya salat. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Ya Allah, karuniakan kepada kami taubat sebelum wafat. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Ya Allah, kami minta kepadamu husnul khatimah. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati kami, teguhkan iman kami, teguhkan hidayah kami, agar kami senantiasa dalam jalanmu yang lurus. 3 tuh. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma ya muqallibal qulub, atau Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik atau ala dinik. Ini Pak, kita nggak jamin ya, ada pendosa matinya surga, ada ahli ibadah matinya neraka. Kenapa? Karena si pendosa betul-betul menyadari akan kesalahannya, dia bertobat kepada Allah, tidak angkuh, dan Allah terima tobatnya. Ada si ahli ibadah, dia merasa banyak amalnya namun tidak ikhlas dalam amalnya, dia ria, jebakan setan. Ayo berinfak, wakaf. Malu nggak berinfak? Anda kan pejabat dulu, masa nggak berinfak sih? Berinfak tapi popularitas, tapi ingin keterkenalan supaya dibilang orang hebat. Ya. Udah haji 3 kali nggak dipanggil haji. Pak, saya haji 3 kali tahu. Waduh. Banyak ahli ibadah, ahli ilmu bahkan rusak. Kenapa? Karena niatnya tidak ikhlas. Itu jebakan-jebakan tuh nggak berhenti ya. Orang bodoh dijebak dengan kejahilan kebodohannya, beramal tanpa ilmu. Orang berilmu dirusak niatnya agar mereka mengerjakan amal-amal soleh tanpa niat yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para jamaah sekalian azakumullah ya. Jadi tipu-tipu daya setan, pertengkaran, percekcokan terutama dengan suami istri, dengan anak-anak. Kalau ada suatu, ngalah aja, diam dulu, doakan saja ya, maafkan. Yang kedua terkait lupa juga, ini merupakan pintu-pintu setan membuat kita lupa. Lupa ini, lupa itu, lupa kewajiban, lupa hak, lupa ini ya. Yang ketiga itu adalah pintu setan ketika peluang belum nyerah, mereka mau mati pun akan diganggu. Bagaimana kita mati dalam keadaan kafir, Yahudi atau Nasrani ya, wa'iyudzubillah. Dan ada doanya, berlindung dari mati dalam keadaan buruk. Nanti saya share insya Allah di grup Al-Hidayah. Allah alam biswab, jamaah sekalian jazakumullah. Mangga kalau ada tambahan ya atau diskusi, semoga bermanfaat. Karena kajian-kajian ini memang kajian yang harusnya beraplikatif dalam kehidupan. Pertama tadi ya, matinya umurnya panjang, matinya mengerikan, rumah tangga ini masuk dalam hari-hari yang mungkin kita jalani para jemaah. Terutama masalah lupa ya. Lupa ini, lupa itu, lupa ini, lupa itu, banyak sekali. Yang saya sering ingatkan kepada jemaah berulang-ulang, kafarot, zakat mal hitung dengan benar, sedekah jangan lupa. Itu saya sering berulang. Ngapa manfaatnya? Takut ada kehilapan. Termasuk apa? Lupa taubat. Dulu pernah pacaran, dulu pernah wayudzubillah aborsi, dia lupa bertobat. Itu jadi masalah dalam kehidupan. Jadi tutup seretnya keberlimpahan hadir dalam kehidupan kita. Ya, wallahu a'lam bishawab. Semoga bisa bermanfaat. Sebelah kanan, kiri, dan tengah. Silakan Pak. Kalau ada yang mau bertanya, mangga dipersilakan. Ayo, kanan ada? Aman semua? Wah, ini husnul khotimah semua ya. Di tengah aman? Aman? Alhamdulillah. Ya kalau nanti kurang aman, nanti bisa dikonsultasikan ya jamaah sekalian. Oke.
Kalau aman semua ya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Allah berikan kebaikan. Diaminkan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا هب لنا من الصالحين. Ya Allah, ampunilah kekhilafan, dosa-dosa dan kekeliruan kami, kezaliman kami ya Rabbana. Kami banyak menzalimi diri kami, banyak kami kekurangan dalam beribadah kepadamu, dalam mengerjakan amal-amal saleh kami ya Allah. Masih banyak ketidaksempurnaan. Ampuni kesalahan kami, orang tua kami ya Allah. Karuniakan kepada kami pasangan, anak, cucu, keturunan yang penuh dengan kebaikan dan keberkahan. Qurrata a'yun, anak, keturunan, pasangan yang menyejukkan hati kami ya Allah. Dan jadikanlah keturunan kami pemimpin bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadamu. Kami minta kepadamu hidayah yang lurus ya Allah, kemudahan dalam bertakwa kepadamu, kecukupan ilmu dan harta, dan kami minta kepadamu ya Allah keselamatan, terjaganya dari berbagai macam musibah dan bencana. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari hilangnya kenikmatan yang Engkau berikan. Kami berlindung kepadamu dari hilangnya kesehatan yang Engkau karuniakan, dan kami berlindung kepadamu dari azab-Mu yang datang secara tiba-tiba, dan kami berlindung dari segala kemurkaan-Mu ya Allah. Allahumma basut alaina min barakatika wa rahmatika wa fadlika wa rizqika. Ya Allah, bentangkanlah kepada kami keberkahan-keberkahan-Mu, karunia-Mu, keagungan besarnya rahmat-Mu yang berlimpah ya Allah. Rizki-Mu bentangkan kepada kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka an-na'imal muqim alladzi la yahulu wa la yazulu. Kami minta kepadamu ya Allah kenikmatan yang terjaga, yang lestari, yang tidak hilang dan tidak pergi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma akthir malana wa waladana wa barik lana fima a'taytana wa aqil hayatana ala ta'atik wa asin amalana waghfir lana. Ya Allah, perbanyaklah harta benda kami ya Allah, perbanyaklah ya Allah keturunan-keturunan kami ya Allah. Wa barik lana fima a'taytana, berkahilah ya Allah pada setiap karunia kenikmatan yang telah Engkau berikan kepada kami. Panjangkan usia kami dalam takwa dan iman kepadamu ya Allah. Ya Allah, wa ahsin amalana, perbaikilah urusan kami, pasangan kami, anak cucu keturunan kami, mudahkan jodoh mereka, jadikan rumah tangganya lestari hingga ke surgamu ya Allah. Berikan kesehatan kepada keluarga kami, keberlimpahan, keberkahan kepada kami dan pasangan serta anak cucu keturunan kami ya Allah. Perbaikilah urusan-urusan putra-putri kami,
urusan pekerjaan dan usaha kami. Kabulkan hajat-hajat kami ya Allah ya Rabbal Alamin. Waghfir lana ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Allahumma inna nastaudi'uka auladana fi kulli makanin ghabat anhum uyununa. Kami titipkan kepadamu ya Allah putra-putri kami ya Allah, urusan keluarganya, jodohnya, karirnya, intelektualnya, dan segala macam hal urusan putra-putri kami titipkan kepadamu ya Allah. Bantulah mudahkan urusan putra-putri kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Allahumma iftah lana abwabal khair, abwabal barakat, abwabas sihah, abwabal rizqi, abwabal ilmi. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.